Ini adalah RPP kelas 11 tahun ajaran 2021-2022 untuk pelajaran pemrograman web dan mobile. Kita langsung lihat materinya apa saja. Di dalam sini saya sudah membuatkan rencana pembelajarannya minggu ke-1 dan akan berakhir sampai di minggu ke-21, di mana Anda akan menjalankan UAS untuk mengerjakan front end dari PHP CodingKniter ini. Jadi di dalam sini sudah ada tanggal-tanggalnya dan sudah ada minggu-minggunya. Kita akan belajar selama 20 minggu dan diakhiri 1 minggu untuk melaksanakan UAS. Di dalam sini saya sudah share. Nanti ini akan saya taruh di dalam deskripsi dari videonya untuk link untuk membuka ini. Nanti dalam sini tinggal klik saja. Misalnya minggu pertama 12-16 Juli, materinya adalah VS Code dan GitHub. Silakan klik di sini, kemudian klik di dalam sini. Ketika proses pembelajaran Anda berlangsung, silakan Anda melihat di dalam sini. Ini ada github.com, kemudian /smkrevit, kemudian cari di dalam sini RPL pemrograman web ini. Kemudian download, ini contohnya. Nanti silakan diisi di dalam sini, ini download. Kemudian buka di dalam sini. Ini adalah asesmen mandiri, di mana Anda harus menuliskan apa yang sudah dipelajari dan apa yang belum dimengerti. Dalam sini contoh materinya instalasi VS Code. Saya sudah belajar dan mengerti dan saya bisa tulis di dalam sini. Kemudian harapan, nilai yang Anda harapkan dari pembelajarannya itu berapa. Saya ingin dapat nilai berapa dari materi ini. Kemudian yang belum mengerti ditulis juga, saya belum mengerti apa. Kamu tulis. Misalnya saya belum bisa instalasi, tulis saja di sini VS Code, ditulis. Jadi ditulis yang belum bisa ditulis, nanti saya akan jelaskan. Jadi ditulis yang belum mengerti. Yang sudah mengerti ditulis saya sudah belajar dan mengerti dan saya bisa instalasi VS Code. Silakan kemudian ingin nilainya berapa. Nanti saya akan cek apakah sesuai untuk nilai yang Anda mintakan ini. Misal nilainya ingin 80 apa 90 apa 95, tulis saja di sini. Kemudian jangan lupa nama di dalam sini. Ini form penilaian mandiri. Kemudian absennya berapa ditulis. Misalnya 01 Ahmad Natif Fikri Sabana, ditulis dalam sini. Kalau absennya berapa, misalnya 05, silakan ditulis namanya siapa. Kemudian sekali lagi ini jangan lupa materinya apa, nilai yang diharapkan berapa, yang sudah dimengerti itu apa saja. Contohnya ini. Saya akan berikan contoh yang satu lagi. Nah, ini contoh di dalam sini. 07 Fitranda Ramadana, materi HTML CSS, nilai yang diharapkan 92. Di dalam sini ini Fitranda menambahkan saya sudah belajar dan mengerti dan saya bisa cara menambahkan CSS ke HTML melalui 3 cara, yaitu inline dan seterusnya. Ini contoh-contoh pengisian dari penilaian mandiri. Jadi silakan ditulis yang sudah dipelajari, ditulis. Yang sudah dipelajari ditulis. Nah, ini contoh. Jadi berapa item-item yang sudah dipelajari dan dimengerti. Kemudian di dalam sini, ini saya belum mengerti perbedaan properti background dengan background color, satuan CSS line persen dan px. Live server saya error, invalid for registry. Saya tidak tahu cara melakukannya. Kemudian CSS transisi, CSS transform, CSS animation. Nah, ini contoh yang belum dimengerti. Jadi nanti ditulis yang sudah dimengerti dan yang belum dimengerti. Setelah mengisi semua dari penilaian mandiri ini, kemudian silakan login ke GitHub. Caranya ada di dalam sini, di materi GitHub ini. Silakan di dalam sini ini diklik. Nanti akan ada ke video untuk materi GitHub-nya. Ini belajar menggunakan GitHub. Jadi nanti di dalam sini sudah dijelaskan cara membuat akun GitHub dan seterusnya. Kemudian contoh setelah bisa membuat akun GitHub dan membuat folder atau repositorinya di dalam sini, ini kita bisa ke repositories. Kemudian di dalam sini ada new. Silakan buat repositorinya. Jadi di dalam sini ini pilihannya publik. Silakan membuat repositorinya. Misalnya di dalam sini tulis GitHub. Tulis GitHub atau di dalam sini bisa tulis VS Code. Boleh. Jadi sesuai dengan
materi yang ada di dalam sini. Materinya VS Code dan GitHub ditulis. Kemudian di dalam VS Code ini kita bisa create repository. Setelah proses di dalam sini, kita bisa masuk lagi ke repository dari VS Code. Kemudian silakan upload semua tugas yang sudah dibuat itu ke dalam sini. Jadi nanti bisa upload ke dalam repository dari VS Code ini. Jadi ini materi yang ini tadi, materi yang VS Code ini, penilaian mandirinya diupload ke dalam repository ini, folder dari VS Code. Karena ini masih pembelajaran yang pertama, jadi pertama kali ketika Anda melihat video ini, jadi ini adalah pembelajaran pertama kali. Kemudian setelah Anda membuat dari repository GitHub ini, silakan diklik dalam sini ke dalam home. Kemudian silakan copy ini, copy. Kemudian saya akan kirimkan link untuk mengirimkan link GitHub-nya, link GitHub kelas 11 RPL 2021 sampai 2022. Jadi diisi nomor absennya misalnya 1, namanya siapa, misalnya Ahmad Dhani. Kemudian di link GitHub-nya silakan paste dalam sini. Paste, kemudian silakan tekan submit. Jadi yang di copy adalah link dari GitHub ini, di copy, kemudian kirim ke submit. Nah, itu saja materi. Saya akan kirimkan linknya ini di Classroom. Jadi saya tidak akan bagikan ke dalam deskripsi dari YouTube-nya, tapi saya akan taruh di dalam Classroom. Silakan dilihat di dalam Classroom-nya untuk pengiriman dari link GitHub-nya. Kemudian semua penilaian akan saya ambil dari GitHub masing-masing. Jadi saya akan cari di dalam GitHub-nya. Batas waktu pengumpulannya adalah di dalam sini, misal ini 16 Juli, berarti batas waktu terakhirnya adalah 17 Juli. Jadi pada hari Sabtu saya akan melakukan pengecekan di dalam GitHub masing-masing. Kemudian baru saya akan lakukan penilaiannya di Sabtu sore. Nilai bisa dilihat di Minggu pagi. Saya akan bagikan lagi link di penilaian kalian. Ini saya akan bagikan di dalam Classroom, jadi langsung bisa dilihat di Minggu pagi, di linknya ada di Classroom. Nah, itu saja materi yang saya sampaikan untuk pertemuan pertama. Selamat belajar dan terima kasih.